Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Santo. Saya dari PJJ Manajemen MJ101. Saya akan mempresentasikan tentang ICT literasi. ICT literasi biasanya disebut TIK merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan atau jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan legal dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan. ICT paling tepat dimanfaatkan untuk menyempurnakan proses yang cukup baik. Penggunaan ICT biasanya ialah mereka yang sudah akrab dengan teknologi. Penerapan efektif ICT melibatkan infrastruktur teknologi maupun infrastruktur informasi. ICT membuka peluang-peluang bagi pembangunan, tetapi hasil yang diharapkan selalu muncul dari kegiatan manusianya. Peran ICT literasi pada cyber life. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Bidang pendidikan education. Teknologi informasi dalam pendidikan dimungkinkan untuk melakukan interaksi atas pendidikan dan peserta didik dalam bentuk real time. Bentuk tidak real time biasanya dilakukan dengan mailing list, discussion group, news group, dan bulletin board. Melalui website, bentuk-bentuk materi, ujian, kuis, dan cara pendidikan lainnya dapat juga diwujudkan. Materi pendidikan dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat didownload oleh peserta. Bidang pendidikan education 2 e-learning. Contoh aplikasi e-learning terbaik saat ini adalah Edlink. Edlink adalah aplikasi yang membantu mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pembelajaran, berbagi informasi, materi kuliah, atau pelajaran, dan memberikan tugas menjadi lebih mudah hanya lewat genggaman tangan. Fiturnya membuat forum diskusi dan kelas, membagi berbagai jenis file, menulis pesan pribadi, menampilkan informasi, acara, dan survei. Google Classroom. Google Classroom adalah tempat belajar yang digunakan untuk berbagai jenjang pendidikan dan memudahkan bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk berinteraksi dengan muridnya. Fitur membuat forum diskusi dan kelas, berbagi file dan koneksi ke Google Drive, link YouTube, dan sebagainya. Mengerjakan tugas kelas, menulis pesan pribadi. Contoh perpustakaan yang dapat diakses secara gratis saat ini adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Membantu dalam mencari referensi dengan mudah tanpa harus repot-repot mencari buku. Di dalam situs ini terdapat berbagai macam jurnal-jurnal ilmiah yang dapat secara gratis di-download. Untuk mengakses lebih lanjut, perlu mendaftar terlebih dahulu. Pemerintah e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya. G2C atau Government to Citizen, G2B Government to Business, dan G2G Government to Government. Contoh aplikasi e-government. Gov2Go, yang kedua Jepang Official Travel Application, 3 Picobar. Bidang keuangan perbankan atau e-banking, sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya. Yang
yang pada akhirnya akan tergantung pada teknologi informasi online. Seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM atau anjungan tunai mandiri. Dari bank tersebut, semua transaksi dapat dilakukan dengan bantuan internet. Seseorang juga mudah melakukan cek saldo, transfer ke rekening lain melalui komputer atau smartphone. Contoh aplikasi e-government, mobile banking atau BCM Mobile, Mandiri Mobile, BRI Mobile, dan Genius Mobile. Bidang e-commerce. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Perdagangan secara elektronik memberikan keuntungan baik kepada pelanggan, perusahaan maupun pelanggan. Bidang komersial atau e-commerce. Yang pertama Tokopedia. Tokopedia merupakan buatan anak negeri yang bernama William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tahun 2009 dan menjadi salah satu unicorn Indonesia. Tercatat setiap bulannya ada sekitar 86 juta lebih pengunjung website yang membuka website Tokopedia. Untuk peringkat aplikasi, Tokopedia berada nomor 2 di bawah Shopee. Kedua, Shopee. Shopee adalah e-commerce yang berasal dari Singapura di bawah Sea Group, berdiri sejak tahun 2009 oleh Forrest Lee. Tercatat jumlah pengunjung Shopee selama 1 bulan sekitar 93 juta lebih untuk peringkat di Play Store dan App Store. Bukalapak, website e-commerce yang didirikan oleh Ahmad Zaki ada sejak tahun 2010 adalah 35 juta pengunjung yang membuka websitenya. Bukalapak menjelma menjadi e-commerce dengan bermacam-macam link bisnis yang berbeda-beda. Bidang transportasi. Sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas untuk menentukan apakah lampu harus berwarna hijau, kuning, atau merah. Demikian juga pengaturan lintas kereta untuk menentukan jalur yang dilalui kereta sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Bisnis atau elektronik bisnis ialah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal maupun eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier, dengan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan maupun melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Definisi bisnis menurut Lau Gerstner. Aktivitas yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai komunikasi, transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah di dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Menurut Mohan Sauni, the use electronic network and associate technology enable improve, enhance, transform, or even a business process or business system to create superior value for current or potential customer. Menurut IBM, dalam website www.ibm.com/business, the transformation of the business process through the use of internet technologies. Inilah gambaran dari e-business arsitektur. Jenis-jenis e-business. Consumer to consumer atau C2C. Sistem komunikasi serta transaksi bisnis antara konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Business to business atau B2B. Sistem komunikasi antara bisnis dan pelaku bisnis
atau transaksi secara elektronik antara perusahaan yang dilakukan secara rutin dalam kapasitas produk yang besar. Business to consumer. Sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Electronic e-commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Karena itu, pengertian tersebut ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Untuk jenis-jenis e-commerce, sendiri pada umumnya sama dengan e-business. Hubungan e-business dan e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan bagian dari e-business lebih luas. Tidak hanya perniagaan, tetapi mencakup pengolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan website, www.e-business juga memerlukan teknologi basis data, surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain. Seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Perbedaan bisnis dan e-commerce. E-bisnis atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas. Tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. E-bisnis lebih luas dalam lingkup dan e-commerce-nya hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-bisnis. E-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. E-commerce pada prinsip yang sangat berpengaruh dengan transaksi keuangan, sedangkan e-bisnis, transaksi keuangan bukan menjadi yang terutama. E-bisnis melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi, layanan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya, dengan melibatkan sistem terintegrasi. Ruang lingkup e-bisnis. Yang pertama, e-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Urusan bisnis serta hal-hal lainnya yang berkenan dengan pemerintah. Jenis-jenis e-government. Government to citizen atau government to customer adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintahan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Google Scholar. Google Scholar adalah fitur yang menyediakan layanan edukatif dan membantu pencarian jurnal ilmiah dan publikasi dari berbagai disiplin ilmu. Manfaat Google Scholar adalah mencari artikel dan jurnal, sehingga hasil pencarian tersebut dapat digunakan sebagai rujukan bahan pembelajaran. Cara mengakses Google Scholar adalah yang pertama, buat akun Gmail. Setelah selesai, ketik http://scholar.google.co.id pada pencarian Google. Pada halaman beranda, isikan URL milik institut Anda, lalu klik berikutnya. Anda bisa menyesuaikan hasil pencarian dengan masuk pada pengaturan dan isikan apa saja yang Anda perlukan. Misal bahasa, jumlah tampilan dalam pencarian, dan sebagainya. Cara mencari artikel atau jurnal. Google Scholar memiliki cara kerja yang sama dengan mesin pencarian Google. Untuk mendapatkan hasil pencarian yang maksimal, kalian harus menggunakan kata kunci yang spesifik mungkin. Untuk mengakses Google Scholar, kalian bisa ke situs https://scholargoogle.com dan kalian bisa langsung mencari artikel pada search bar yang ada di halaman depan. Hasil pencarian yang muncul di Scholar merupakan kombinasi dari hasil yang paling relevan dengan kata kunci.
dan hasil yang paling banyak dikutip oleh pelajar dan akademis lainnya. Jika hasil pencarian ini kurang memuaskan, kalian juga bisa mencari jurnal menggunakan advanced yang memungkinkan hasil pencarian yang lebih spesifik. Saat menjalani hasil pencarian, kalian bisa menyimpan artikel yang diinginkan ke perpustakaan pribadi. Cara dengan klik ikon berbentuk bintang yang ada di bawah hasil pencarian. Artikel yang telah masuk ke dalam perpustakaan bisa diakses di menu My Library yang ada di sidebar. Kalian juga dapat melihat daftar informasi yang cukup komprehensif tentang artikel tersebut, termasuk abstrak. Kalian juga bisa menaruhnya dalam satu label untuk mengaturnya dengan sumber yang sama mengatur alert. Cara mengutip dengan cepat. Ketika membuat makalah, skripsi, atau tesis, mungkin proses yang paling menjenuhkan adalah membuat daftar pustaka. Tapi tidak perlu khawatir, karena Google Scholar pun bisa membantu kalian dengan cepat menyusun daftar pustaka. Cyber security atau keamanan cyber. Cyber security adalah aktivitas untuk melakukan pengamanan dan pelindungan informasi atau sumber daya telematika demi mencegah terjadinya tindakan cyber kriminal atau cyber attack. Motif dari cyber crime sangatlah bermacam-macam, mulai dari bermotifkan kebencian atau mencari keuntungan semata, tapi ada juga yang bermotif moral. Misalnya, beretas bobol website teroris kemudian menyebarkan datanya apa pihak kepada pihak yang berwajib untuk ditangani. Cyber security atau IP security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringan. Keamanan komputer bertujuan membuat user akan mencegah penipuan yang berbasis informasi. Keamanan yang bersifat fisik termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Aspek-aspek dalam keamanan komunikasi. Yang pertama privasi atau confidentiality, yang kedua integrity, yang ketiga authentication, yang keempat availability, yang kelima access control, yang keempat non-repudiation. Elemen pokok cyber security. Berikut adalah beberapa elemen pokok cyber security. Dokumen security policy adalah dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait dengan keamanan informasi. Informasi infrastruktur merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi, meliputi hardware dan software. Perimeter defense merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi, misalnya IDS, IPS, dan firewall. Network monitoring system merupakan media yang berperan untuk memonitoring kelayakan, utilitas, dan performance infrastruktur informasi. Sistem informasi dan event management merupakan media yang berperan dalam memonitor perniagaan kejadian di jaringan termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. Network security assessment merupakan elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi. Human resource dan security awareness berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness-nya pada keamanan manusia. Keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Keamanan teknologi informasi adalah aktivitas perlindungan sistem komputer dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab
Keamanan teknologi informasi sering dikenal pula dengan istilah cyber security. Informasi teknologi security. IoT karena kompleksitasnya baik dari sisi teknologi dan politik, maka hal ini menjadi tantangan di dunia modern saat ini. Internet, Internet of Things atau IoT. Internet of Things merupakan sebuah benda-benda perangkat keras yang diintegrasikan ke dalam jaringan informasi secara berkesinambungan, serta di mana benda-benda fisik tersebut dapat berperan aktif dalam proses bisnis. Pada tahun 1999 di salah satu presentasinya. Contohnya adalah implementasi dari Internet of Things. Misalnya, kulkas yang dapat memberitahu kepada pemiliknya via SMS atau email tentang makanan dan minuman apa saja yang sudah habis dan harus distok lagi. Tujuan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah infrastruktur pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Internet dapat menjadi penghubung di antara kedua interaksi perangkat tersebut. Tantangan tersebut adalah dunia Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasi sendiri yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Cara kerja Internet of Things adalah sebagai berikut gambarannya. Machine Learning. Machine Learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendiri tanpa arahan dari penggunanya. Dalam hal ini, Machine Learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Cara kerja Machine Learning adalah sebagai berikut. Sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang digunakan pada machine learning. Namun pada dasarnya prinsip cara kerja pembelajaran mesin masih sama. Meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik. Memberikan peralatan terhadap model yang dipilih dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Teknik belajar machine learning. Supervised learning. Teknik supervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Misalnya kamu mempunyai jumlah film yang sudah kamu beri label dengan kategori tertentu, dan itu kamu punya kategori lain, misal kategori film horor seperti The Conjuring dan IT. Unsupervised learning. Teknik unsupervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning dan digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Misalnya kamu belum pernah sekalipun membeli film sama sekali. Akan tetapi pada suatu waktu kamu membeli sejumlah film dan ingin membagikannya ke dalam beberapa kategori agar mudah untuk ditemukan. Misalnya kamu mempunyai film The Conjuring, maka kamu akan menyimpan film The Conjuring tersebut pada kategori film horor. Cara kerja machine learning sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang kamu gunakan pada machine learning. Sosial media. Sosial media adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog jejaring sosial
Dan wiki merupakan bentuk media yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Peran dan manfaat media sosial. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat berpengaruh besar terhadap situasi kehidupan sehari-hari saat ini. Salah satunya adalah media sosial. Sekarang media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Bahkan media sosial membantu kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Karena media sosial memiliki jangkauan yang global. Media sosial mempermudah kita untuk berinteraksi dimanapun kita berada. Mulai dari cerita-cerita lucu maupun gambar-gambar lucu. Berbagai hal menarik dapat kita cari dalam jejaring sosial untuk menghibur kita. Beragam untuk media sosial yang ada dapat digunakan oleh kita untuk menggali kreativitas serta mengekspektasikan dirinya. Misalnya dengan menulis artikel atau berbagi pengalaman di blogspot. Digital collaboration. Melalui perangkat lunak berbasis cloud. Contohnya seperti perusahaan jarak jauh yang mempraktikkan kolaborasi digital secara eksklusif dengan melakukan panggilan video, bagi dokumen, mengelola proyek di cloud. Peran dan manfaat digital collaboration. Pastinya dengan berbasis cloud pada kolaborasi digital, kita dapat dengan mudah berinteraksi jarak jauh. Hal ini sangatlah pasti, baik melalui offline maupun online. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.